Ya, kembali lagi di People and Inspiration dan masih bersama dengan pendiri Jakarta Animal Aid Network, Femke De Haas. Nah, kalau misalnya dari Jan sendiri, ini kalau dari Jan sendiri ini seperti apa ini? Apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini? Kegiatan seperti apa yang dilakukan? Iya, pertama kami fokus untuk membantu pusat penyelamatan satwa yang semua adalah non-profit dan murni bekerja untuk membantu pemerintah dalam pelestarian satwa dan alam begitu. Jadi ini ada beberapa pusat penyelamatan satwa yang memang merawat satwanya di dalam kandang yang semua hasil sitaan atau hasil penyerahan masyarakat dan satwa liar dilindungi ini harus kembali ke alam dan mereka juga dalam kesulitan. Jadi itu jadi fokus utama dari Jan. Gimana kita membantu mereka karena biasa mereka ketergantungan dari volunteer yang datang, yang kasih donasi. Nah saat ini kan volunteer tidak ada sama sekali, jadi mereka juga dalam kesulitan. Selain itu kita harus sangat kritis melihat kebun binatang yang mana yang benar butuh bantuan, yang mana yang saat ini hanya terlalu mudah bilang, oh tidak ada tamu, tolong bantu kami gitu. Karena ya itu sekali lagi, itu kan bisnis, itu usaha. Di satu sisi jangan sampai satwa di dalam kandang menjadi korban. Ya, jadi yang saat ini kita lakukan adalah inventarisasi yang mana yang memang benar-benar butuh bantuan dan kita akan mau mendukung dan juga ingin ada perubahan ke depannya seperti satwa yang hasil sitaan pemerintah yang masuk ke kebun binatang yang sebenarnya bisa dikembalikan ke alam. Buat apa ditahankan di dalam kebun binatang? Satwa yang cacat atau yang memang tidak layak dirilis, itu yang mesti kita rawat di dalam kebun binatang. Dan kebun binatang atau zoo kan harusnya ada edukasi ke masyarakat. Dan itu semua saat ini kita masih kurang melihat itu. Jadi sambil kita harus buat planning urgent untuk membantu satwanya di dalam kebun binatang, kita juga harus ada planning langsung ke depannya. Biar semua kebun binatang itu diolah dengan lebih baik. Dan kita juga mendorong masyarakat di masing-masing wilayah, kalau peduli dengan satwa yang berada di kebun binatang di wilayah mereka, mungkin semua sudah pernah mengunjungi, ya. Jadi mereka tinggal di Semarang, contoh mereka sudah pernah kunjungi kebun binatang Semarang. Buatlah gerakan bersama, gimana kita membantu kebun binatang Semarang, contoh bersama. Jadi ada gerakan minta bantuan dari supermarket, atau dari usaha-usaha, semua bisa kerjasama untuk menyelamatkan kebun binatang di dalam kotanya sendiri. Gitu. Saya pikir itu sangat penting. Baik, jadi memang sebetulnya ada banyak sekali cara juga yang bisa dilakukan untuk membantu ya. Nah, terutama kita harus bekerja sama. Nah, terkait dengan kerjasama ini, Femke, nah ini bagaimana? Apakah sudah ada kerjasama dengan pihak-pihak lain, misalnya dengan pemerintah atau dengan organisasi lain gitu, atau dengan masyarakat? Apakah sudah ada kerjasama sejauh ini? Ya, kalau Jan, memang dari awal kita didirikan dengan nama Jaringan Satwa Indonesia atau ya Jaringan Sesengaja, karena kita harus networking untuk bisa membantu satwa. Jadi kita memang adalah, Jan adalah network, jaringan. Kita kerjasama dengan berbagai pihak, dari masyarakat, contoh kemarin di Bali, ada komunitas baru di wilayah Bali Barat, itu namanya Satgas Lingkungan Lokal. Di sana mereka minta bantuan karena ada warga yang masih memelihara satwa liar, dan mereka butuh bantuan untuk direlokasikan karena mereka sudah sadar bahwa satwa liar harusnya tidak dipelihara. Dan juga dalam tahapan ini ya, kita lagi dalam krisis, baru mungkin mereka merasa, wow mereka makan banyak, sulit diurus, terus juga ada banyak sosialisasi dari Satgas ini. Jadi mereka minta bantuan tim kami untuk bantu relokasikan satwa tersebut. Nah, hal seperti ini bisa kita lakukan untuk membantu gitu. Jadi gerakan-gerakan lokal ini sangat penting sekali, dan di situ kita bisa kerjasama semua, dan tentu kami kerjasama dengan pemerintah. Jadi anggaplah kami membantu pemerintah, kami adalah tangan kanan pemerintah. Kalau memang bisa kami bantu untuk evakuasi satwa atau melestarikan satwa atau melepaskan liarkan satwa seperti itu. Jadi kami membantu dengan dan kerjasama dengan contoh Kementerian Lingkungan dan Hidup dan Kehutanan, dan kita kerjasama dengan pertanian, dengan karantina di masing-masing wilayah di Indonesia.
Ya, baik. Ya. Nah, lalu Femke, nah ini kan menurut Anda, kalau dari Anda sendiri, apa sih yang harus kita lakukan untuk melihat kondisi seperti ini di di tengah pandemi? Kita juga sayang dengan hewan peliharaan kita juga sebetulnya punya kepedulian juga dengan satwa-satwa liar dan lain sebagainya yang mungkin saat ini ada juga yang terlantar. Nah, ini sebagai orang awam nih, sebagai kita juga yang nggak terlalu tahu banyak soal hal ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan gitu? Yang harus kita lakukan sendiri dan mungkin apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat. Kalau dari Anda seperti apa yang harus kita lakukan? Ya, saya pikir pentingnya sekali lagi ada gerakan lokal. Jadi di setiap wilayah contoh, ada dokter hewan. Nah, dokter hewan mungkin bisa ikut membantu dalam aktivitas sosial untuk membantu satwa pemeliharaan yang mungkin dalam keadaan sakit, dan karena lagi dalam COVID ini pemasukan atau ekonomi masyarakat sangat sulit, jadi mereka mungkin tidak sanggup untuk biaya full. Jadi juga ada contoh dari klinik hewan juga ada direndahin lah harganya untuk demi membantu. Jadi kita harus buat gerakan bersama-sama lokal gitu. Jadi yang tetangga sulit untuk kasih makan anjing, mungkin saya ada lebih banyak dikasih. Seperti itu kita harus saling membagikan gitu. Dan juga dari sisi sekali lagi ke kebun binatang, memang faktanya ada, kita punya banyak sekali kebun binatang di Indonesia dan banyak sekarang yang minta bantuan. Jadi semua yang peduli bisa buatkan gerakan bersama, Friends of the Zoo di Semarang atau Friends of the Zoo Bandung gitu. Nah, Friends of the Zoo ini juga akan menjadi kuat ke depannya untuk mendorong agar perawatan dan standarisasi di dalam zoo yang mereka fokus juga diperbaiki seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Femke. Jadi kita memang harus melihat hewan-hewan ini adalah sebagai sesama makhluk hidup begitu ya, sesama, bahkan bisa bilang bisa dilihat juga sebagai keluarga. Jadi bagaimana kita melindungi diri kita juga harus melindungi hewan-hewan yang sudah ada di tengah-tengah kita seperti itu. Terima kasih banyak Femke. Sekali. Sudah bergabung bersama kami di People and Inspiration. Sukses terus, tetap berjuang untuk kesejahteraan satwa. Terima kasih. Ya, sama-sama Femke. Ya, pemirsa, demikian tadi pembicaraan kita dengan salah satu pendiri dari Jakarta Animal Network. Dan usai jeda kami akan kembali dengan narasumber yang tidak kalah keren. Tetaplah bersama kami di People and Inspiration.